Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Aditya Nugraha, mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang penerapan algoritma Kamis pada data penduduk miskin. Jadi untuk yang pertama, saya akan menampilkan database yang telah saya buat. Di dalam database saya terdapat tabel penduduk yang terdapat beberapa isi kolom seperti ID penduduk, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan golongan. Jadi, untuk pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, saya buat angka seperti ini karena akan di clustering dan untuk mempermudah proses clustering juga. Maksud dari angka-angka tersebut ini, untuk yang pertama itu angka 1 berarti menunjukkan bahwa level dari pekerjaan, penghasilan, atau pendidikan sangat rendah. Lalu angka 2 pada level yang menengah, dan kemudian angka 3 pada level yang paling tertinggi. Jadi untuk golongan ini nanti akan terclustering sendiri setelah saya mengolah hasil datanya. Lalu kita kembali kepada source code-nya. Untuk yang pertama, saya membuat fungsi untuk mencari query single data. Lalu setelah mencari tersebut, akan menginisialisasi cluster awal. Jadi untuk cluster awal, kita akan diinisialisasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu membuat default nilai centroid 1, 2, 3 karena centroid yang saya buat ini terdapat 3 centroid. Centro 1 terdapat data defaultnya yaitu 333, model centro 2 adalah 222, centro 3 111. Kemudian selanjutnya itu proses perhitungan Kaminsnya. Untuk proses perhitungan Kaminsnya, setelah perhitungan, kemudian pencarian nilai centroid yang pertama, yaitu pencariannya yaitu hasil C1 sama dengan SGRT PO pekerjaan kurangi centro 1 di loop ditambah PO penghasilan kurangi centro 1 di loop dan PO pendidikan kurangi centro 1. Dan selanjutnya itu proses pencarian nilai centroid 2 yaitu hasil C2 SGRT PO pekerjaan kurangi adalah pekerjaan kurangi adalah centro 2 dalam kurung dollar loop 0,2 kemudian ditambah PO dalam kurung dollar penghasilan kurangi dollar centro 2 dalam kurung loop 1, 2 ditambah PO dalam kurung dollar pendidikan dikurangi dolar centro 2 dalam kurung loop 2,2 kurung tutup. Kemudian selanjutnya itu proses pencarian nilai centroid yang ketiga yang mana dolar hasil C3 sama dengan SGRT dalam kurung PO dalam kurung dolar pekerjaan dikurangi dolar centro 3 dalam kurung dolar loop dalam kurung 0,2 kemudian ditambah PO dolar penghasilan kurangi dolar centro 3 dolar loop 1,2 plus PO pendidikan kurangi dolar centro 3 dalam kurung dolar loop 2,2. Dan setelah itu kita mencari nilai terkecil if hasil C1 kurang dari hasil C2, hasil C1 kurang dari hasil C3, maka cluster terakhir sama dengan C1. Kemudian else if hasil C2 kurang dari hasil dari C1 dan hasil C2 kurang dari hasil C3, dolar cluster terakhir dolar X sama dengan C2. Dan else
Cluster terakhir $X sama dengan C3. Kemudian selanjutnya yaitu proses mencari sentroid baru mengambil dari database. Untuk pertama sentro baru pusat 1, $sentro 1 dalam kurung loop 0 sama dengan cari data, select pekerjaan from penduduk where golongan C1. Lalu $sentro 1 dalam kurung loop 1 sama dengan cari data, MySQLi select average penghasilan from penduduk where golongan sama dengan C1. Kemudian $sentro 1 dalam kurung loop dalam kurung 2 sama dengan cari data $MySQLi select average pendidikan from penduduk where golongan C1. Dan seterusnya, kemudian untuk sentroid cari pencarian sentroid baru pusat 2 sama seperti pusat 1, namun berbedanya adalah yang depan ini menggunakan $sentro 2. Dan untuk sentroid baru pusat 3 juga sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya $sentro 3. Lalu setelah itu membuat fungsi update penduduk yang mana nanti akan mengupdate setelah pengolahan data telah selesai. Dan kemudian setelah itu kita akan menampilkan data yang terdapat pada database yang telah dibuat. Kemudian setelah itu saya akan menampilkan hasil dari pekerjaan saya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Jadi terdapat judul yaitu data penduduk, ID penduduk 111 termasuk pada golongan C1. Kemudian selanjutnya ID penduduk 1112 terdapat pada golongan C1. Kemudian ID penduduk golongan 1113 terdapat pada golongan C2. Untuk ID penduduk 1114 terdapat golongan C1. Lalu kemudian ID penduduk 1115 masuk ke dalam golongan C2. ID penduduk 1116 masuk pada golongan C3. ID penduduk 1117 termasuk pada golongan C3. Dan terakhir ID penduduk 1118 termasuk pada golongan C3. C1, C2, dan C3 ini apa? Pada bawah sini saya keterangannya. C1 adalah penduduk kaya, kemudian C2 merupakan penduduk menengah, dan C3 adalah penduduk miskin. Nama C1 ini maksudnya adalah termasuk pada sentroid 1, lalu C2 adalah sentroid 2, dan C3 merupakan sentroid 3. Sekian dari presentasi yang telah saya jabarkan. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.